Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu kembali dengan kajian Ramadan 5 menit atau kurma. Kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Dalam hal ini adalah rukunnya wudhu atau furudul wudhu. Ya, kalau di dalam sholat itu arkanus sholat, tetapi kalau di dalam wudhu itu disebut sebagai furudul wudhu. Hal-hal yang harus dikerjakan di saat berwudu. Para pemirsa, pertama kali yang harus dilaksanakan saat akan berwudu adalah niat. Niat menghilangkan hadas kecil, ya. Bunyinya adalah kalau diucapkan pakai lisan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dan niat itu harus dibarengkan dengan anggota pertama yang wajib dari wudu itu, yaitu membasuh muka, karena memang takrif dari niat itu sendiri adalah qasdu syai'i muktarinan bifilihi, jadi menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Oleh karena itu niat pertama kali diucapkan di saat membasuh muka. Nah, yang kedua adalah membasuh muka itu sendiri. Membasuh muka itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang paling atas ini sampai dagu bawahnya, terus dari arah samping ini mulai dari telinga ini sampai telinga sini harus basuh semua. Namanya saja membasuh, jadi airnya harus mengalir. Airnya harus mengalir, jangan sampai kita pakai misalkan ngambil air dari jeding atau dari kerannya ditadai terus gini plek dikenekno plek, itu namanya mengusap, bukan membasuh. Itu ya harus mengalir. Bisa langsung pakai kedua tangan priok begini, oke. Kalau di jeding atau di keran pun bisa, tapi juga bisa langsung kita ini misalnya ada keran langsung begini, tidak apa-apa. Oke. Harus membasuh. Nah, itu di saat mulai membasuh itulah di saat kita mulai niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil, misalkan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah, jadi ini batasan muka ini mulai tempat tumbuhnya rambut yang paling atas sampai di bawah dagu nih ya. Ini juga makanya termasuk yang punya apa gitu nih, jenggot ya, ini juga harus hati-hati dipenuhi syarat-syaratnya ya, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Jangan sampai punya jenggot kok wudu jenggotnya tidak di ngapa-ngapain, itu otomatis wudunya tidak sah ya, tidak sah ketika tidak disentuh oleh air ya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku ya. Ini sampai siku, sikutnya ini juga harus, sikunya ini harus kena air ya. Juga tadi membasuh, jadi airnya harus mengalir. Nah, nenggone kulah nemu enak jeding langsung dikono serut keletus. Jadi kalau pakai keran ya bisa dari atas, bisa dari bawah, terserah pokoknya. Tapi itu ada kesunahannya, itu dari atas atau di bawah, nanti kita bahas selanjutnya. Yang penting ini harus basah dengan cara membasuh. Yang ketiga adalah mengusap sebagian kepala, baik rambutnya saja atau menyentuh sampai ke kulit kepala, tidak apa-apa. Itu mengusap ya, namanya mengusap. Jadi kita tangan kita masukkan ke kolah, atau misalkan kita ditadohno ning gone keran terus begini, dua tangan begini ya, dikenekno sudah sah ya. Tapi syaratnya rambut kepala harus rambut yang ada di area kepala, tidak boleh misalkan rambutnya panjang sampai ke sini belakang, yang diusap hanya rambutnya yang berada di belakang. Ini harus rambut yang ada di area sekitar kepala ini ya, yang kalau punya panjang yang sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kaki.
sampai mata kaki. Jadi kaki juga harus dibasuh mulai ujung kaki sampai mata kaki. Mata kakinya juga harus ikut basah, tidak boleh sampai kelewatan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah urut tertib ya. Tertib itu yang mendahulukan yang pertama sampai yang terakhir, itu urut-urutannya. Oke. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.